Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terorisme. Berita yang lagi viral tentang ditangkapnya seorang karyawan PT KAI. Orang ini bernama Dananjaya Erbening. Teroris seperti ini sudah bisa dipastikan adalah karena salah pengajian. Nah, jadi istilah salah pengajian itu benar adanya. Bagaimana orang bisa salah pengajian? Dalam channel ini sering dibahas tentang NU dan kelompok Islam lainnya luar NU. Maka kelompok-kelompok Islam di luar NU atau di luar Islam Nusantara adalah kelompok Wahabi, Salafi, dan kelompok Islam transnasional. Sudah dibahas kemarin. Apa itu Islam transnasional? Islam transnasional adalah Islam dari luar negeri yang mempunyai cabang atau kepanjangan tangan di Indonesia. Itu sederhananya. Jadi lahirnya, tumbuhnya, berkembangnya di luar negeri, utamanya Timur Tengah, daerah konflik, daerah perlawanan, daerah pergerakan, kemudian dicangkokkan atau diterapkan di negara-negara muslim luar Timur Tengah agar terasa adrenalinnya, agar terasa menggigitnya, hotnya itu, agar terasa heroiknya. Jadi tidak biasa-biasa saja, tapi Allahu Akbar, jihad, perang, takbir, kami tidak takut, hidup mulia atau mati syahid, dan seterusnya yang bernuansa perjuangan dan perang. Itu ciri khasnya. Seperti apa Islam transnasional itu? Contohnya adalah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Jadi dia lahir di Timur Tengah, Palestina, dan konsepnya adalah menjadikan Islam ini negara imperium di seluruh dunia dipimpin oleh seorang khalifah, seperti Khilafah Islamiyah Kesultanan Turki atau Ottoman. Siapa khalifahnya? Ya orang HTI. Makanya di Timur Tengah mereka diusir karena konsepnya menghilangkan negara. Negara ini akan dibikin provinsi-provinsi saja. Diusir, pindahlah dia ke Inggris, tapi masih menjalankan misinya dari Inggris ke Indonesia dan negara-negara lain. Maka di Indonesia mereka mempunyai orang-orang yang berdakwah, memberikan pemahaman, merayu orang untuk ikut HTI. Kemudian ada lagi Ikhwanul Muslimin, juga sama bersaudara dengan HTI ini. IM lahir di Mesir oleh Hasan al-Banna itu. Sama lahir dari kancah perang, besar tumbuh dalam pergerakan perjuangan menjadikan Islam sebagai nomor satu perjuangan Islam sampai mati. Disebut Islamis itu. Mereka juga ada orang-orangnya di sini di Indonesia untuk meneruskan misi dakwahnya. Beda HTI dengan Ikhwanul Muslimin, IM adalah kalau HTI di luar sistem, kalau IM masuk ke dalam sistem, berakomodasi, menerima demokrasi. Kalau di Indonesia adalah Pancasila, diwakili oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS. Dua-duanya menggunakan sistem pengajian yang sama, yaitu LIKO atau LIKOAN. Kemudian ada lagi Islam transnasional ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Jadi berbasis di wilayah Irak, Syria. Mereka menjanjikan menjadi negara full Islam, 100% menjalankan ajaran agama Islam, hukum-hukum Islam yang murni. Insya Allah yang masuk ISIS semua diridhoi Allah dan masuk surga. Begitu jualannya. Kemudian
mereka juga mempunyai orang-orang di seluruh dunia ini untuk meneruskan cita-citanya, berjuang membangun negara Islam seluruh dunia yang berpusat di Irak dan Suriah. Kemudian ada lagi Al-Qaeda. Al-Qaeda itu sama dengan ISIS, cuman beda pimpinan dan beda wilayah. Dulu dipimpin Osama bin Laden itu. Mereka juga sama mempunyai pengajian-pengajian di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi tersangka ini mengaji lewat ISIS, jalur ISIS, yaitu Jamaah Islamiyah, Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah, dan lain-lain. Perlu diketahui bahwa pengajian-pengajian luar NU seperti Islam transnasional ini, kemudian Salafi, Wahabi, Syiah, dan lain-lain, itu rentan dicampur atau dimasuki faham-faham radikalisme, karena mereka memang dari luar, tidak asli Indonesia. Tetapi mereka semua menjanjikan surga, menjanjikan orisinalitas. Makanya lewat kasus-kasus ini kita tegaskan lagi, sudahlah, kembali kepada Islam NU, Islam Nusantara, pondok pesantren tradisional, Salafiyah, kitab kuning, NU beres. Karena NU adalah negara dan negara adalah NU. Jadi tidak ada pemisahan, makanya selamat. Maka di lapangan kita harus jeli melihat mana jenis-jenis pengajian ini. HTIK, IMK, Jamaah Tabligkah, Syiahkah, Liberalkah, Salafikah, Wahabikah. Nah, itu kita harus punya sedikit pengetahuan untuk membedakannya. Tetapi pada umumnya mereka adalah kebingungan dalam mengintegrasikan ajaran agama Islam ke dalam negara. Karena memang di tanah kelahirannya sana, di Timur Tengah, integrasi agama dan negara itu belum bisa mereka lakukan, masih dikotomis. Itu petunjuk utamanya. Maka yang terjadi adalah pemisahan atau kondisi atau keadaan memilih agama atau negara. Maka yang ditawarkan kemudian, ya pilih agama. Bagaimana dengan negara? Negara itu kalau sesuai dengan agama seperti kami, negara Islam, maka nggak masalah. Tapi kalau tidak menjalankan agama, berarti jangan ikut. Kemudian mereka akan mengukur negara Indonesia ini dengan 3 ayat andalan. Jadi 3 ayat ini populer, sering dipakai untuk menghantam negara Indonesia, menstigma negara Indonesia ini sebagai negara kafir, negara taghut. Dan 3 ayat ini adalah standar untuk mendoktrin calon korban dalam tanda kutip atau calon jamaahnya untuk masuk ke dalam pengajiannya atau untuk membenci kepada negaranya. Baik itu dilakukan oleh aktivis NII, Negara Islam Indonesia, aktivis Jamaah Islamiyah, aktivis ISIS, Al-Qaeda, dan juga HTI. Apa ayat itu? Ayat itu adalah Al-Maidah 44, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka kafir. Kemudian Al-Maidah 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Kalau yang tadi kafir, kalau yang ini fasik. Al-Maidah 45, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun." Yang ketiga ini zalim. Jadi stigma negara Indonesia adalah negara kafir, negara fasik, negara zalim. Garis miring negara togut. Apa itu togut? Togut itu adalah yang disembah selain Allah, setan besar lah begitu. Nah, dengan menstigma negara Indonesia sebagai negara togut, negara kafir, maka perlakuan jamaah mereka ini
baik yang sudah aktivisnya maupun rekrutan baru, akan menganggap Indonesia ini wajib diperangi. Jadi orang-orangnya itu kafir semua, presidennya kafir, wakil presidennya kafir, menteri-menterinya kafir, panglima TNI kafir, semua kafir dan boleh diperangi. Jihad yang memerangi Indonesia itu masuk surga. Bagaimana dengan mengacak-acak fasilitas di dalamnya? Boleh. Membom fasilitas umum, membom atau merusak instansi-instansi pemerintah. Bahkan merampok pun boleh, karena ada dalilnya, ada fikihnya, yaitu harta rampasan perang. Jadi petugasnya disergap dulu, dibom dulu, ditembak dulu, kemudian yang mereka jaga ambil jarak. Itulah doktrin-doktrin terorisme. Jadi semua boleh atas nama jihad memperjuangkan negara Islam dan melawan negara kafir. Doktrin ini yang menjadikan banyak santri-santri pemula atau pembelajar Islam pemula, pengikut pengajian pemula, itu rentan percaya, meyakini ini dari Allah, ini dari Al-Quran, perintahnya begitu. Maka dimanapun polanya sama, karena ayat yang digunakan andalan ini sudah masyhur, 3 ayat ini. Bagaimana agar kita tidak terjebak? Ya, pertama sadari dulu bahwa ini pengajian sudah menjurus ke terorisme, hindari. Yang kedua, kita dibekali pemahaman dengan Islam kenegaraan lewat Islam Nusantara ini. Bagaimana memahami Pancasila sebagai piagam Madinah, bagaimana memahami Quran surat Al-Maidah 44, 45, 47 itu, siapa fasikun, siapa munafikun, siapa kafirun. Bagaimana juga memahami pengambilan hukum dari Al-Quran menjadi hukum-hukum dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan. Itu semua harus dipelajari dengan tenang dan terbuka. Maka di channel ini semua diarahkan untuk terbuka memahami Islam dan negara Pancasila seperti apa. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemahaman-pemahaman radikalisme, pemahaman-pemahaman mengkafirkan ini, dan mendapatkan ilmu atau hikmah pengajian dari ulama-ulama yang teduh, yang cinta kepada negara, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama NKRI, ulama-ulama Pancasila. Jadi jangan alergi lagi terhadap istilah-istilah itu. Ulama-ulama NKRI, ulama-ulama Pancasila, ulama-ulama Islam Nusantara itu harus akrab di telinga dan tidak berkonotasi negatif. Jadi kalau masih berkonotasi negatif, berarti pemikiran Anda sudah terpapar atau teracuni framing dari mereka, kelompok-kelompok Islam luar NU, yaitu dari Islam transnasional dan Wahabi Salafi. Bahkan mereka biasanya ketika ada isu-isu penangkapan teroris, isu-isu penangkapan ulama-ulama radikalis, maka merekalah orang pertama yang nyinyir, mengolok-olok dan menuduh yang tidak-tidak terhadap Densus 88 dan pemerintah. Jadi semua isinya adalah protes dan penyangkalan dan menyudutkan, memperolok. Begitu biasanya. Maka mereka inilah kelompok Islam transnasional Salafi Wahabi yang terganggu dengan tindakan tegas dari aparat Indonesia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.